illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu duitnya banyak, amin. Bahagia? Bahagia? Kalau duitnya berkurang, sedih? Oh, berarti tujuannya bukan Allahu Ahad, Allahus Somad. Dan ternyata ketika ada pertanyaan Mas David tadi, bahwa orang kok bisa kehilangan ketenangan ketika hilang semua sandarannya. Hilang suami, sedih, betul ya? Padahal kan yang hilang itu kan pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Suami takut istri misalkan. Padahal yang ditakuti mestinya siapa? Allah. Nah ini semua yang membuat kita sedih, semua yang membuat kita takut, itu menginformasikan apa yang bertahta di dalam hati kita. Allah. Makanya ketika kita membaca Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, satu-satunya yang ngatur rezeki dia, satu-satunya pemilik dia, satu-satunya yang disembah dia, satu-satunya yang diharapkan adalah dia. Sebenarnya surat Al-Ikhlas itu kalau mau disimpulkan dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Itulah makna dari surat Al-Ikhlas. Jadi seluruh surat Al-Ikhlas itu sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk memahami tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Makanya ada dua surat yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Apa ada itu? Yang tahu? Enggak. Yang pertama surat Al-Kafirun. Oh. Belum pernah dengar ya? Barusan dengar saya ngomong. Jadi kalau buka kitab-kitab tafsir, surat itu banyak namanya. Ada satu surat namanya banyak. Oh. Al-Kafirun salah satu nama surat Al-Kafirun. Tapi surat Al-Kafirun juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Oh. Kenapa? Karena dia surat pembersihan dari kekafiran. Oh. Makanya sebagian ulama mengatakan apa tafsir dari la ilaha illallah. La ilaha tafsirnya surat Al-Kafirun. La ilaha tafsirnya surat apa? Al-Kafirun. Apa makna la ilaha? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud dan seterusnya. Apa tafsir illallah? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tafsir illallah. Oh. Itulah mengapa dalam sholat Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas itu satu paket. Betul? Betul. Ibu sebelum subuh sunahnya membaca surat apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Witir 2 rakaat terakhir. Kan 1 rakaatnya sabbihis. 2, 3 sunahnya baca apa? Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat sunnah tawaf, setelah tawaf sunahnya apa? Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa 2 surat ini menjadi tafsir kalimatut tauhid? La ilaha tafsirnya? Al-Kafirun. Illallah tafsirnya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Maka luar biasa surat itu dibaca agar merimain kita. Bahwa tujuan kita adalah Allah. Bahwa hidup kita itu kita berharap, kita bergantung kepada Allah. Kenapa kita hanya harus bergantung kepada Allah? Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah. Karena manusia itu lemah. Kalau kita bergantung kepada yang lemah sekarang dia bisa nolong, besok belum tentu. Sekarang dia sehat, besok
Sekarang dia menjabat, besok. Belum tentu. Dan tidak akan bisa bikin tenang Bu uang itu. Saya ingin sampaikan. Hati ini diciptakan untuk Allah. Siapapun yang mencari kebahagiaan pada selain Allah, maka dia tersesat jalan. Betul? Betul. Bu, ada nggak orang yang sudah kaya korupsi uang 350 miliar? Ada nggak? Ada. Itu barusan ketahuan di bankernya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa orang yang rakus, maka dunia ini tidak pernah akan mencukupi orang yang rakus. Saya ulang lagi kalimatnya. Alam semesta ini ciptaan Allah ini begitu kaya, begitu banyak. Tapi itu tidak akan pernah membuat cukup orang yang rakus. Allah. Maka siapa yang hatinya kurang, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia cukup. Dan siapa yang hatinya diberikan kecukupan oleh Allah dengan dekat kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia kurang. Masya Allah. Dan apa yang membuat cukup? Ketika kita bukan bergantung kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manusia bisa memberi banyak, tapi manusia tidak akan mampu memberikan cukup. Hanya yang maha cukuplah yang bisa memberikan kita kecukupan. Ya salam, Masya Allah. Hanya Sang Maha Cukuplah yang bisa memberikan kita kecukupan. Masya Allah. Siapa itu? Allah. Baik, pemirsa, ibu-ibu juga yang ada di sini, kita udah simak tadi ya, bagaimana guru kita menjelaskan untuk bisa kembali sadar nih. Hari ini kita diajak sadar lagi bahwa ya kita ini tempat menggantungkan hidup ya Allah. Ya semua ini nih kapan aja Allah bisa ambil. Kalau kita menggantungkan kepada selain Allah pasti akan kecewa, pasti akan sedih, pasti akan siap-siap merasa kehilangan. Nah untuk itu siapkan hati kita untuk selalu menggantungkan kepada Allah. Siapa yang mau nanya angkat tangannya? Silakan, silakan, silakan. Mana? Ya, mana tadi Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti dari Majelis Taklim Baiti Janti. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ketika trauma karena sering sekali dikhianati, jadi kita tidak percaya pada siapapun. Bagaimana pandangan Ustadz, pandangan Islam tentang hal tersebut, gitu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena banyak orang yang kemudian trauma karena pernah disakiti, ya, pernah dikecewakan. Maka bagaimana Islam memandang ini? Pertama, Islam memandang agar kita senantiasa berbaik sangka kepada orang yang belum pernah terbukti melakukan pengkhianatan. Betul nggak? Betul. Husnuzonni, senantiasa berbaik sangka, apalagi kita kepada sesama orang yang beriman. Setiap kali kalau orang itu ahlul masjid, orang itu rajin ke pengajian, orang itu rajin ibadah, maka asal hukumnya kita tidak boleh berbaik sangka. Kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi kalau orang itu memang sudah terkenal pengkhianat, tukang bohong, tukang ngibul, bilang mau bikin mobil apa? Mobil ya. Pokoknya begitu ya. Tapi udah terkenal bohongnya, maka kita boleh 100% tidak percaya kepada orang itu. Tetapi sesama muslim yang kita kenal dia keturunan baik, pergaulannya baik, maka kita tidak boleh suuzon. Tapi harus Nusant. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ada kecewa itu? Jawabannya, kalau kita sempat kecewa berarti harga kehati-hatian kita itu mahal sekali. Sampai perlu kecewa dulu baru hati-hati. Sebagian kekecewaan itu mengajarkan kita untuk senantiasa hati-hati. Bukan kemudian untuk trauma
kemudian menuduh semua orang adalah pengkhianat. Jika ibu mengatakan atau seseorang mengatakan semua orang pengkhianat, berarti bapak kita pun pengkhianat. Ibu kita pengkhianat, betul nggak? Bahkan diri kita pengkhianat. Di dunia ini selalu ada orang baik dan selalu ada orang jahat. Jika kita senantiasa bertemu dengan pengkhianat, jangan-jangan itu kita salah pergaulan. Kalau teman kita orang baik banyak, maka pastilah itu akan merubah hidup kita. Bahwa ternyata banyak orang yang baik, banyak orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya mau tanya Ustadz, kalau tadi karena kekecewaan terhadap orang, akhirnya kita harus hati-hati. Nah sekarang ada orang yang enggan dia berdoa, ya takut dia berdoa karena dia merasa doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah. Ini perasaan dia, ya perasaan dia. Nah bagaimana mengobati perasaan tersebut sehingga dia nggak perlu, sehingga dia bisa yakin lagi bahwa memang Allah itu pasti ngabulin doa aku, Allah pasti menyelamatkan aku. Dan gimana caranya supaya saya dan kita semua ini bisa benar-benar yakin bahwa memang Allah lah tempat kita bergantung. Jawabannya seperti itu. Tapi nanti Ustadz, kita akan temukan jawabannya ya sesaat lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.